Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Asops Kapolri Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI didampingi Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK melakukan peninjauan venue cabur serta lokasi akomodasi kontingen atlet official PON 20 Papua dan Peparnas ke-16 tahun 2021. Peninjauan tersebut dilakukan di venue cabur PON 20 Papua dan Peparnas 16 Papua yang ada di klaster Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Saat meninjau venue Stadion Lukas NMB yang berada di kawasan venue Kampung Harapan, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa menjelaskan kepada Asops Kapolri dan rombongan bahwa pembangunan venue Stadion Lukas NMB dimulai sejak 2017 dan menghabiskan dana sebesar 1,3 triliun, di mana kapasitas penonton Stadion Lukas NMB adalah 41.800 penonton. Sehingga pada saat PON 20 Papua tahun 2021 nanti, Stadion Lukas NMB hanya akan digunakan untuk upacara pembukaan dan penutupan karena interval waktu tidak cukup. Selain venue Stadion Lukas NMB, di Kompleks Kampung Harapan ada 3 venue lagi, yakni venue akuatik, venue menembak indoor, dan venue Istora. Setelah meninjau venue akuatik dan venue Istora yang berada di kawasan venue Kampung Harapan, rombongan melakukan peninjauan di venue Poli Pantai yang berada di Koyakoso, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berita selanjutnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI dan Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwanto meninjau vaksinasi COVID-19 dan penerapan PPKM level 4 di Papua. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan program vaksinasi dan penerapan PPKM level 4 di Papua berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas menyampaikan bahwa pada kesempatan hari ini kita melihat pelaksanaan vaksin. Gerai vaksin yang dilaksanakan Polda Papua ini khususnya diperuntukkan bagi kalangan pengemudi, sopir yang ada di sini dan keluarganya. Di kegiatan vaksinasi ini, masyarakat yang melaksanakan vaksinasi kurang lebih sebanyak 350 orang. Semoga dengan kegiatan vaksinasi ini herd immunity daripada masyarakat terutama pengemudi kendaraan di bidang angkutan umum dapat terjaga sehingga tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini kita melihat pelaksanaan vaksin gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Polda Papua ini khususnya diperuntukkan untuk kalangan pengemudi, sopir yang ada di sini dan keluarganya diperhatikan untuk dilakukan vaksin. Dari tadi sudah dilakukan vaksin banyak lebih kurang 350 orang yang sudah divaksin dan mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini herd immunity daripada masyarakat terutama pengemudi kendaraan atau para pekerja di bidang angkutan umum, ya, pengemudi semuanya baik dan sehat. Dan terus kita lakukan terus kaitannya ini dengan juga persiapan, ya, persiapan PON yang akan dilaksanakan di Papua. Selain itu, Kakor Lantas Polri bersama rombongan juga meninjau pelaksanaan PPKM level 4. Ada 8 titik pos penyekatan yang terbagi di dalam kota dan di perbatasan. Kita tinjau di lapangan bahwasannya Polda Papua membangun 3 titik pos di perbatasan dan 5 titik di dalam kota untuk menjaga mobilitas supaya pergerakan daripada orang ini betul-betul dapat dikelola secara maksimal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, siap. Saya sudah vaksin, saya aman. Berita selanjutnya, sebanyak 258 orang menghadiri pelaksanaan gerai vaksin presisi Polresta Jayapura Kota bertempat di lapangan apel Mapolresta Jayapura Kota. Gerai vaksin presisi yang digelar masih merupakan giat percepatan vaksinasi untuk mendukung program pemerintah dalam hal penanganan virus COVID-19, khususnya di wilayah Kota Jayapura. Wakapolresta Jayapura Kota, AKBP Supraptono SOS MSI, selaku koordinator penyelenggara mengatakan,
Gerai vaksin yang digelar pihaknya hari ini mendapati pendaftar sebanyak 258 orang. Sejauh ini dari sekian gerai vaksin presisi Polresta yang telah digelar selama ini, pihaknya berhasil memvaksin sebanyak 2.577 warga di kota Jayapura, di mana semua itu guna mendukung program pemerintah kota Jayapura dalam hal percepatan vaksinasi. Masyarakat kota Jayapura agar sadar bahwa vaksin itu penting untuk membentuk kekebalan tubuh agar dapat membentengi diri dari virus COVID-19. Vaksin ini bukan barang yang yang harus ditakuti, tetapi justru harus kita merasa perlu karena kita bisa mendapatkan kekebalan tubuh kalau kita vaksin. Kalau kita percaya berita-berita hoax, yang tidak percaya vaksin, katanya vaksin itu haram dan sebagainya, itu hal yang menyesatkan. Jadi semua masyarakat harus berpikir positif, harus membantu program pemerintah. Masih di Polresta Jayapura Kota. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas, SH.SIK MPD, memimpin upacara pemberian penghargaan kepada tim kelompok kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Polresta Jayapura Kota, bertempat di Aula Mapolresta Jayapura Kota. Upacara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan secara terbatas dengan hanya dihadiri para pejabat utama Polresta Jayapura Kota dan 29 personil dari masing-masing fungsi. Kapolresta Jayapura Kota dalam sambutannya mengatakan pemberian penghargaan kepada Wakapolresta, Kabakren, dan rekan-rekan perwira serta anggota yang tergabung dalam tim kerja ZIP Polresta Jayapura Kota menuju wilayah bebas korupsi. Para personil telah menerima reward dari kesatuan ini dengan diharapkan hal ini dapat memberikan motivasi untuk lebih semangat dan sungguh-sungguh untuk bisa memperjuangkan Polresta Jayapura Kota mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Terima kasih atas kerjasamanya tim ini. Semoga apa yang rekan-rekan lakukan mendatangkan kebaikan dan amal untuk kita semua. Ini rekan-rekan yang menerima reward dari kesatuan ini, harapan saya ulangi karena rekan-rekan sudah bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai dengan kita dilakukan penilaian dan evaluasi oleh TPI di penilaian internal, yaitu dari Ketua Polri dan Sri Mabes Polri, dan puji syukur kita mendapatkan nilai 52, sekian. Berita selanjutnya, Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota lakukan rekonstruksi ulang kejadian tindak pidana pengeroyokan yang bertempat di lapangan apel Mapolresta. Giat rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kanit Tipiter Ibda Muhammad Rustam SH yang diperankan oleh keempat tersangka yakni AS, AH, KK, dan MR serta Koban Jimmy Ondavo. Sementara korban meninggal dunia dilakukan oleh pemeran pengganti. Kanit Tipiter saat dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan rekonstruksi yang dilakukan guna melengkapi berkas perkara yang nanti akan dilakukan tahap 1 atau pengiriman berkas perkara ke pihak kejaksaan. Untuk rekonstruksi yang telah dilakukan memperagakan total 34 adegan, di mana peragaan dimulai dari pertama para pelaku menjemput korban hingga proses penganiayaan atau pengeroyokan sampai saat mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Keempat pelaku dalam kasus tersebut disangkakan pasal 170 ayat 1 dan 2 ke-1 dan ke-3 KUHP tentang tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Adegan rekonstruksi perkara pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 ke-1 dan ke-3 KUHP yang diduga dilakukan oleh TSK AA, AAS alias AS terhadap korban JO, korban luka, dan MPM alias PP, korban meninggal dunia. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.